Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PBK dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Salma Agus Lasimpala, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 81 Atap Dulupi. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2470 72261, nomor UKG 7501510000283. Pada hari ini Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran based learning pada materi mencintai lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya lingkungan sekolah. Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hadir semua pada hari ini? Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa. Silakan Adik Hasan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuki pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Insyaallah pembelajaran pada hari ini bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Materi pada hari ini adalah mencintai lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Ya? Ya. Kira-kira ada yang tahu manfaat kita menjaga kebersihan? Oke, silakan. Menjadikan lingkungan menjadi bersih. Oke. Terhindar dari banjir. Ya. Ya. Bermanfaat menjaga kebersihan dan dampak. Kira-kira jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, kira-kira apa dampaknya? Oke, silakan. Menjadi tempat sarangnya nyamuk. Oke, menjadi tempat sarangnya nyamuk. Ada lagi yang lain? Silakan. Lingkungan akan tercemar. Lingkungan akan tercemar. Oke, berikan aplaus untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah Tadi dapat menyimpulkan pengertian mencintai lingkungan alam disertai contoh dalam kondisi tertentu yang pernah terjadi dalam keseharian. Peserta didik dapat menunjukkan sikap mencintai lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari. ya, terima kasih. Jadi saya ulangi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyimpulkan pengertian mencintai lingkungan alam disertai contoh ya dalam kondisi tertentu yang pernah terjadi dalam keseharian. Jadi menyimpulkan pengertian mencintai lingkungan alam. Yang kedua, menunjukkan sikap mencintai lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah.
terhadap lingkungan alam. Jadi tolong materinya diperhatikan baik-baik. Oke, sudah selesai ya? Ya. Sudah ya? Oke, jadi video pembelajaran dan materi ini mengenai bagaimana kasih sayang kita terhadap lingkungan alam ya. Dan terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sebagaimana kita telah mempelajari pada minggu kemarin. Maka hari ini siapa kira-kira yang bisa membacakan Quran Surah Ar-Rum bersama artinya? Saya. Oke, silakan adik Iksan. Bismillahirrahmanirrahim. Joharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudzikuhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, tidak tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Baik, terima kasih, berikan aplaus. Itulah Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang telah dibacakan oleh teman kita Adiklah Iksal, yaitu menjelaskan tentang bagaimana telah terjadi atau telah nampak kerusakan alam ya di sekitar kita. Artinya bisa kita lihat kerusakan terjadi di mana-mana. Seperti kerusakan di lautan, ya seperti apa? Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh? Oke, silakan. Rusaknya terumbu karang. Ya, rusaknya terumbu karang. Yang lain? Kira-kira kerusakan apa yang nampak di lautan sekarang? Silakan. Banyaknya sampah. Ya, banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana ya. Bisa kita lihat jika kita mengunjungi pantai, itu banyak sampah yang berserakan. Kemudian di daratan seperti apa? Kira-kira yang bisa kita lihat di daratan kerusakan apa? Silakan. Banjir. Oke, sering terjadinya banjir. Siapa lagi? Ya, Ibrahim. Penebangan pohon. Ya, penebangan pohon secara liar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa melihat kerusakan alam yang sudah nampak di mata kita, di depan kita. Maka di dalam Al-Quran, siapa yang merusak alam ini adalah manusia, kita sendiri. Ya. Maka apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia yang telah diberikan oleh Allah lingkungan alam yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan, yaitu menjaga kelestarian alam ya, lingkungan. Salah satunya adalah menjaga kebersihan ya. Oke, dari materi yang telah disampaikan ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada lagi pertanyaan? Ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membagikan kalian berkelompok ya. Kalian akan berdiskusi, mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Ya, bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah kita. Jadi, Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan memecahkan satu masalah dan mencari apa solusinya. Setelah mendiskusikan secara berkelompok, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut ya. Ya. Dan penilaiannya akan dinilai masing-masing. Setiap anggota atau setiap kelompok itu akan mendapatkan penilaian dari kerjasama
Ya. Jadi masing-masing anggota silakan memberikan saran atau masukan pada masalah yang diberikan pada kelompok masing-masing. Oke, jadi jelas ya? Ya. Pembagian tugasnya kelompok 1 itu mengenai banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Ya? Ya. Kelompok kedua mengenai tanaman yang banyak tidak terawat. Ya, nampak juga tanaman tidak terawat. Kemudian energi, penggunaan energi. Jadi bisa kita lihat di lingkungan sekolah kita ada lampu yang terbiarkan menyala dan keran air juga ya. Ya. Keran air dibiarkan mengalir airnya. Kemudian ada limbah. Kelompok 4 ada limbah yang tidak terawat, tidak terurus ya. Ya. Ya, baik, silakan membantu kelompok yang akan saya bagikan. Jadi perhatikan ya, kelompok 1 Hasan, Rohana, Zahra. Silakan berdiri. Kemudian kelompok 2 Rahman, Riani, Abdul Rahman. Kelompok 3 Islam, Fatir, Marfil Bantu. Kelompok 4 Fadila, Ibrahim, Tahir. Silakan. Oke, jadi sekarang saya bagikan LKPD-nya. Silakan ya dikerjakan, didiskusikan, ya, sama-sama. Oke, kelompok 1 sudah? Ya. Ya, sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya, kelompok 4? Oke, baik. Selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Ya, kita mulai dari kelompok. Ya, silakan kelompok 1 dipersilakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tolong perhatikan apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Sebentar jika ada komentar atau tanggapan atau pertanyaan akan dipersilakan kelompok lain. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kurangnya kesadaran siswa dan warga sekolah. Banyak siswa yang tidak menyadari kepentingannya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mereka sering membuang sampah sembarangan karena kurangnya pemahaman tentang dampak sampah terhadap kesehatan lingkungan. Solusi: mengadakan program gotong royong kebersihan, melibatkan seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, dan staf dalam kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan sekolah. Kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin, seperti setiap bulan awal semester. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Saya. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yakni bagaimana cara kita untuk menyadari masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Baiklah, apakah masih ada lagi? Saya. Sebutkan cara-cara untuk menjaga lingkungan sekolah. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Laisa. Sebutkan cara-cara menjaga lingkungan. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. Bagus. 2. Buang sampah pada tempat. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Fadilalati. Oke, silakan. Kita akan mensosialisasikan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Mensosialisasikan ya. 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 Oke. Baiklah, itulah pertanyaan dari kami. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk yang telah mempresentasikan penyebab sampah yang selalu berserakan ya. Berserakan di mana-mana bersama solusinya.
komentar atau tanggapan. Jadi silakan kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Muhammad dengan. Baiklah, masalah yang akan kita bahas hari ini adalah fasilitas hijau di sekolah, khususnya mengenai tanaman yang tidak terawat. Penyebab fasilitas penunjang yang tidak memadai. Sekolah kekurangan fasilitas yang mendukung perawatan tanaman, seperti alat penyiraman yang rusak, kurangnya pupuk, dan kurangnya sumber air untuk menyirami tanaman. Solusinya yaitu menyediakan fasilitas yang memadai untuk perawatan tanaman, seperti menyediakan alat-alat yang dibutuhkan untuk merawat tanaman, seperti selang penyiraman, ember, dan pupuk. Pastikan juga ada sumber air yang mudah dijangkau untuk menyiram tanaman secara rutin. Baiklah, itu dia hasil diskusi kami. Sekarang yang mau bertanya, silakan. Baik, saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu sebutkan dampak negatif jika kita tidak merawat tanaman dengan baik. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dampak negatif dari tidak merawat tanaman menjadikan tanaman mati. Baik, jika ada pertanyaan lagi, persilakan. Kelompok 1 dan kelompok 4 ada? Silakan. Apa hal positif yang kalian dapatkan jika kalian merawat tanaman dengan baik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Laisal, yaitu hal positifnya akan menyegarkan lingkungan dan dapat menambahkan oksigen bagi manusia. Ya. Berikan aplaus. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, kami menutup. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi dengan masalah yang diangkat adalah fasilitas hijau ya. Jadi tanaman di sekitar sekolah yang tidak terawat. Penyebabnya seperti kurangnya fasilitas pemeliharaan ya, seperti kurangnya alat penyiraman, kurangnya pupuk ya, kurangnya air yang ada di sekolah kita. Nah, solusinya menyediakan alat-alat untuk merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Berikan aplaus untuk kelompok A yang telah mempresentasikan. Nah, berikutnya dipersilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penyebab dan solusi terkait masalah pengolahan energi, khususnya mengenai lampu dan keran air yang sering dibiarkan menyala atau mengalir di sekolah. Yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Siti. Penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran tentang efisiensi energi. Banyak siswa dan staf yang tidak menyadari dampak pemborosan energi dan air, seperti lampu yang dibiarkan menyala atau keran yang dibiarkan mengalir. Mereka mungkin menganggap hal tersebut tidak masalah atau tidak menyadari bahwa hal itu dapat menyebabkan pemborosan sumber daya. Solusinya yaitu sosialisasi tentang penghematan energi dan air, mengadakan kegiatan untuk siswa dan staf tentang pentingnya penghematan energi dan air, misalnya kampanye atau penyuluhan tentang dampak pemborosan energi dan air bagi lingkungan dan biaya sekolah. Ini dapat dilakukan melalui poster dinding, kegiatan kelas, atau program sekolah hijau. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3.
cara kalian untuk menyadari masyarakat untuk menghemat energi? Oke, ada lagi kelompok 1 dan kelompok 2. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan untuk kelompok 3. Dengan materi yang kalian berikan, kami bisa menghemat energi dengan cara mematikan lampu jika sudah tidak digunakan lagi. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah menghemat energi. Kita dapat mensosialisasikan kepada masyarakat atas pentingnya menjaga energi bagi kehidupan sehari-hari. Itulah jawaban dari kami. Ya, Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan masalah pengelolaan energi ya. Energi yang ada di lingkungan sekolah kita, seperti penggunaan lampu listrik dan keran air. Ya, maka solusinya adalah dari kelompok 3 tadi, yaitu mensosialisasikan penghematan energi ya. Bagus, terima kasih. Sekarang kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Leitsa. Baiklah, hasil diskusi kami yaitu penggunaan limbah dan dikelola dengan benar dan solusinya. Penyebabnya adalah keterbatasan fasilitas pengelolaan limbah. Sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mengelola limbah, seperti tempat sampah terpisah untuk limbah organik dan anorganik. Solusinya adalah penerapan sistem pemilahan sampah. Sekolah harus menyediakan tempat sampah yang terpisah untuk limbah organik dan anorganik dan limbah berbahaya. Dengan adanya sistem pemilahan yang jelas, siswa dan staf akan lebih mudah membuang sampah pada tempatnya. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk mengelola limbah dengan baik dan berikan contoh-contoh limbah yang tidak terawat. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Bagaimana cara kalian agar limbah tidak tercemar? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari yang terdapat, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya dan jangan membuang sampah sembarangan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Fadilatif, yaitu dengan membuat tempat sampah yang terpisah, yaitu antara organik dan anorganik. Ya. Baiklah, apakah penanya telah menerima jawaban dengan senang hati? Ya. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, kami akan menutup presentasi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 4 yang sudah memecahkan masalah mengenai limbah yang tidak terkelola dengan baik ya. Jadi di sekitar sekolah kita, di lingkungan sekolah kita nampak limbah yang tidak terkelola dengan baik. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu tidak tersedianya tempat pembuangan sampah yang terpisah ya. Sampahnya dibuang pada satu tempat. Jadi tidak ada tempat untuk sampah organik atau non-organik. Maka solusinya tadi adalah ya, menyediakan tempat sampah atau pembuangan sampah itu yang terpisah, sampah organik dan non-organik. Jadi insya Allah lingkungan sekolah kita, jika kita menyadari artinya kebersihan, pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah lingkungan sekolah kita akan terjaga dari sampah. Oke, berikan aplaus. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu bisa kita
Tidak ada ya? Ya. Jelas semua materi ya? Jelas. Ya. Kira-kira bagaimana perasaanmu saat bekerja kelompok tadi? Senang. Senang ya? Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan pada saat diskusi tadi? Kerjasama yang Ya, baik. kerjasama yang baik. Apa lagi? Dapatkan ilmu-ilmu yang baru. Ya, beroleh ilmu yang baru. Apa lagi? Kekompakan kelompok. Ya, kekompakan kelompok bagus. Alhamdulillah, masing-masing kelompok sudah bertanggung jawab, sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih ya kepada semua kelompok yang sudah tampil dengan baik, sudah menyelesaikan tugas. Jadi kita berikan aplaus untuk pembukaan materi. Silakan kembali ke tempat masing-masing ya. Baik, kita lanjut dengan evaluasi ya. Ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, jika materi hari ini sudah jelas, kita lanjut dengan evaluasi. Saya sudah membuat soal pada Google Forms dan sudah saya kirim linknya pada WA. Ya. Ya. Silakan diakses linknya dan silakan mengerjakan soal. Bisa ya? Bisa dibuka? Ya. Silakan dijawab. Oke. Di sini sudah terbuka. Oke. Sudah. Sini ada. Oke, sini. Sudah ya? Oke, bisa diakses linknya. Ke sini. Sudah Bu. Oke, sudah kelihatan di sini ada yang sudah selesai ya? Ya. Sudah submit jawaban? Ya. Sudah. Ada lagi yang belum? Silakan diselesaikan dulu, dibaca baik-baik soal, kemudian dijawab. Baik, sudah selesai semua ya? Ya. Ya, terima kasih sudah menyelesaikan soal evaluasi. Oke, baik, masih semangat belajar pada hari ini? Ya. Baik, kita lanjut. Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik menerima materi pada hari ini? Senang. Senangnya seperti apa? Semua senang ya? Ya. Senang Senang karena bisa mendapatkan ilmu baru tentang betapa Ya, silakan berdiri Padilla. Bagaimana perasaanmu hari ini? saya senang karena bisa mendapatkan ilmu baru tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar dan dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab maupun kesadaran diri untuk menjaga lingkungan sekitar. Ya, bagus. Perasaannya senang karena sudah menerima materi baru mengenai bagaimana menjaga lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan Masyarakat. Baik, kita lanjut. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan, menyimpulkan materi pada hari ini? Silakan. Baik, jadi kesimpulan dari materi hari ini, saya telah mengetahui betapa pentingnya mencintai lingkungan alam, apalagi di lingkungan sekolah. Kita harus menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya,
menyediakan tempat sampah terpisah, dan kita juga harus penting menjaga menghemat energi seperti mematikan keran air setelah digunakan, mematikan lampu jika tidak dipakai. Dan kita juga harus membuat pembuangan sampah yang terpisah. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan materi pada hari ini. Jadi, jelas ya materi pada hari ini? Ya. Disebutkan tadi, saya ulangi bahwa betapa pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan, ya. Terutama tempat kita belajar, yaitu lingkungan sekolah. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran diri penuh dengan tanggung jawab dan kerjasama dalam menjaga lingkungan sekitar kita, ya, khususnya lingkungan sekolah, seperti menjaga kebersihan yang itu membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghemat energi, ya, jadi menghemat energi, mematikan lampu atau keran air yang menyala, kemudian merawat tanaman dengan menyiram dan memberi pupuk, ya, kemudian membuat pembuangan sampah yang terpisah. Kita pisahkan sampah organik dan non-organik. Baik, terima kasih perhatian pada pembelajaran pada hari ini. Dengan materi hari ini kita bisa tumbuhkan sikap-sikap yang positif, ya. Seperti pada kehidupan sehari-hari kita harus menumbuhkan tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama, ya. Jadi dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya ucapkan terima kasih pada adik-adik yang sudah mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian dan melaksanakan tugas dengan baik. Tadi sudah melaksanakan diskusi dan mempresentasikan, maka nilai semua pada saat diskusi itu baik karena kalian sudah melaksanakan dengan kerjasama yang baik. Oke, berikan aplaus. Hasil evaluasi tadi, ya, melalui Google Form tadi, alhamdulillah hasilnya beroleh nilai yang baik pun, ya. Oke, berikan aplaus. Untuk materi pembelajaran yang akan datang, ya, kita akan masuk pada materi iman kepada hari akhir, ya. Jadi materi untuk kelas 9 pada pertemuan berikut, iman kepada hari akhir. Terima kasih. Pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan doa. Silakan Hasan pimpin doa. Baiklah, kita sudah menyelesaikan pelajaran. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu wa lallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.